Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anissa Raga. Semoga kalian sehat selalu, berumur panjang, dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan mengajak kalian mengunjungi wisata religi yang ada di Surakarta, yaitu Masjid Agung Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di Jawa. Corak agama Islam yang ternyata tergambar dari keraton ini mulai bangunan masjid yang ada di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta. Nama masjid ini adalah Masjid Agung Surakarta. Letak dari masjid ini berada di sisi barat alun-alun utara keraton, di mana letak dari masjid ini berdekatan dengan pusat perdagangan, yaitu Pasar Klewer yang berada di sisi selatan masjid. Letak yang strategis ini membuat kondisi dari Masjid Agung Surakarta sendiri tidak pernah sepi akan kedatangan umat Islam, yaitu umat Islam baik yang berniat untuk datang beribadah ke Masjid Agung Surakarta ataupun hanya berwisata ke masjid ini saja. Keberadaan Masjid Agung Surakarta tidak lepas dari perpindahan Keraton Kartosuro ke Desa Solo, di mana kemudian tepat di Desa Solo dibangun menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. Proses pembangunan dari Masjid Agung Surakarta dilakukan pada saat Pakubuwono III tahun 1763 hingga selesai pada tahun 1768. Pada awalnya masjid ini hanya terdiri dari bangunan utama masjid. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan pergantian pemimpin di Keraton Kasunanan Surakarta, terjadi penambahan dan perubahan terhadap masjid ini. Sejarah panjang yang dimiliki Masjid Agung Surakarta ini dan status dari masjid ini sebagai masjid keraton membuat banyaknya acara yang digelar di Masjid Agung Surakarta. Baik kegiatan tinggalan dalam Jumenengan setiap tanggal 2 Ruah Tahun Jawa, kemudian kirap pusaka setiap tanggal 1 Suro setiap tahun Jawa, Grebek mulut setiap tanggal 12 Rabiul Awal, Grebek poso setiap tanggal 1 Syawal, Grebek besar setiap tanggal 10 Zulhijjah. Masjid Agung Surakarta ini terdiri dari serambi, di mana serambi ini memiliki semacam lorong yang menjorok ke depan atau dinamakan teratak rambat, yang bagian depannya membentuk kunjung. Kemudian ruang sholat utama mempunyai 4 soko guru dan 12 soko rowo dengan mihrab yang dilengkapi dengan mimbar berukiran dari kayu pilihan. Selain itu ada juga tempat sholat untuk wanita atau pawestren, dan balai musyawarah, tempat berwudu, kemudian berpagar keliling yang dibangun pada masa Pakubuwono ke-8, yaitu tahun 1858. Kemudian pagongan terdapat di kiri dan kanan pintu masuk masjid. Bentuk dan ukuran bangunan sama, yaitu berbentuk pendopo
yang digunakan untuk tempat gamelan ketika upacara sekaten, istal dan garasi kereta untuk raja ketika sholat Jumat dan gerebek, diperkirakan dibangun bersamaan dengan dibangunnya Masjid Agung Surakarta ini. Di Masjid Agung ini juga terdapat bangunan yang disebut Gedang Selirang, bangunan tempat tinggal yang diperuntukkan bagi para abdi dalem yang mengurusi masjid. Masjid ini juga memiliki menara yang terletak di bagian timur. Sementara gapuranya bergaya Persia, di atas pintu gerbang utama Masjid Agung, terdapat juga hiasan tempel yang indah, berbentuk bulat, telur, kayu ukiran yang menguraikan bulan, bintang, matahari, dan bumi. Ada sisi menarik dari sekian cerita di Masjid Agung Solo ini. Salah satunya adalah cara menentukan datangnya waktu sholat duhur dan asar. Pasalnya, pengurus masjid terbiasa dengan menggunakan jam istiwak sebagai penentu masuknya waktu sholat. Menurut catatan sejarah, jam istiwak ini diperkirakan sudah ada sejak pada tahun 1757. Jam istiwak ini terpasang tepat di arah kiri halaman masjid atau di depan kantor TU Masjid Agung Solo ini. Demikian tentang Masjid Agung Surakarta. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar.